Tapi akhirnya saya sendiri yang mau hubungin dia. Saya untuk minta tolong supaya bisa. Ini tolong ibu. Saya kok ngerasa aura lega ya di sini ya. Iya lebih. Saya merasa lebih bisa bebas di sini. Karena selama ini dendam itu jadi beban hidupnya dia kali. Jadi Iya. begitu dendamnya sedikit-sedikit digunting-gunting dengan simbol seperti ini, Iya. jadi lebih enteng. Saya ngerasain di sini, saya mencium aroma yang terbang bebas gitu loh. Saya kayak aku ngerasa bebas dan aku ngerasa kayak jadi apa ya? Jadi ngerasa lega ya di aura sini. Gitu. Tadinya saya merasakan aura mistis, pocong dan segala macam dan tiba-tiba akhirnya hilang. Lebih bersih, lebih cerah sekarang. Saya kok ngerasa lebih cerah sekarang ya. Dan lebih banyak ya. Saya ngerasa jauh lebih lega ya. Mbak Adel mungkin bisa menceritakan apa yang kamu rasakan sekarang sih. Kalau saya secara di mata seorang indigo di mata saya nih, saya ngerasain di sini saya tenang banget. Iya sih, karena ini udah menahun ini Roy. Ini sudah semuanya ini sudah bertahun-tahun sama saya. Setelah digunting-gunting apa rasanya Mbak? Atau pas gunting pertama tadi ada apa ya? Kebayang semua wajahnya. Wajah yang 3 orang itu cukup. Yang lain mah saya nggak terlalu ya. Kalau yang lain kan cuma sebatas itu. Kalau yang 3 nih tadi pas gunting itu kayaknya yang ini yang paling berasa. Rasanya lega ya. Oke, Iya. pesan saya satu lagi. Jangan ini dibakar. Tapi ini dihancurkan lagi, digunting-gunting dan dibuang ke tong sampah aja. Oh, di tong sampah tidak apa-apa Roy. Ini nggak perlu kita hancurin. Saya tidak mau membakar. Tapi semuanya kembali digunting. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kain dalam dipotong aja kecil-kecil lagi ntar. Iya. Buangnya ke Buang ke tong sampah. Oh, nggak apa-apa dibuang di tong sampah. Enggak, saya lihat kamu tuh lebih lega loh ketimbang tadi. Dan Iya. saya menjaga jarak dengan. Dan saya merasakan di sini saya tidak merasakan aura makhluk halus. Tadi ada padahal. Tadi ada. Saya Tadi tidak kamu lihat di sebelah mana Ron? tepat berada di sebelah sampingnya sini, tapi hanya berjarak seperti ini. Sekarang? Sekarang saya ngerasa kayak terbang, saya kayak ngerasa punya sayap dan rasanya lebih lega sih. Saya ngerasa lebih nyaman. Kalau Mbak Adel sendiri bagaimana? Ada rasa lega sih emang. Agak rasa apa ya? Susah menerjemahkannya pokoknya. Jangan-jangan selama ini karena Mbak Adel terlalu sibuk nyimpen dendam gini, akhirnya nggak ketemu pasangan yang bisa membahagiakan. Iya, bisa Karena jadi. kan pernah dengar nggak sih, 1 pintu tertutup 1000 pintu lain terbuka, ya kan? Nah jangan-jangan ini dia terlalu lama di pintu yang tertutup, akhirnya nggak sadar pintu-pintu yang lain tuh sebenarnya udah terbuka gitu. Iya. Tapi Mbak Adel berhenti di 1 pintu yang tertutup itu. Betul. Iya. Jadi tapi udah bisa membuat dia lebih. Oh, kamu mau kasih saya sebenarnya lihat Mbak Adel kayak saya pengen saya terbang gitu ya, kayak karena ngerasa udah nggak ada gitu. I feel good gitu loh. Dan kalau misal lebih lagi nih Mbak Adel, kamu bisa berantakin semua barangnya dan kamu teriak sekencang-kencangnya kalau kamu udah bebas gitu. Maksudnya dan saya ngerasa Di sini? iya, kamu lemparin aja ke belakang. Ambil, Mbak Adel ambil, Mbak Adel ambil, bayangkan wajahnya, Iya, rasa iya, kesel, rasa kekecewaan yang pernah bikin Mbak Adel sakit hati banget, semuanya ada di situ, ada di tangan Mbak Adel dan sudah siap untuk Mbak Adel buang. Iya. Dalam hitungan ketiga, Mbak Adel buang semua rasa sakitnya dan Mbak Adel akan menjadi orang yang baru. 1, 2, teriakan. 3. Mbak Adel gimana perasaannya?
mulai lega, Roy. Iya, mulai lega kan? Kamu percaya gak kalau misalnya Mbak Adele berbuat baik lagi nih, tidak menutup kemungkinan pasti ada orang yang baik yang akan menerima Mbak Adele apa adanya, bukan ada apanya. Saya ngerasain masih ada sisa-sisa. Kamu tuh kalau saya tidak suka sama orang atau saya merasa terancam, saya akan ngomong langsung direct to the point. Saya ngerasain Mbak Adele sekarang tuh lebih beda aja. Saya ngerasain dia kayak udah nggak mau lihat ke belakang sih. Tapi ke depan. Iya, lihat ke depan. Ismi, kalau disakitin sama laki-laki, gimana cara healingnya, ngobatinnya? Kalau aku sih lebih ketemu temen ya. Menghabiskan waktu sama temen terus ya? Menghabiskan waktu sama temen, butuh temen curhat kayak gitu-gitu. Karena kalau semakin kita sendiri, semakin rasa sakit itu semakin terus-terusan ada gitu. Tapi kalau misalkan udah ketemu temen, udah ketemu orang baru lagi, jadi ya refresh lagi gitu. Pernah tapi disakitin. Pernah sih. Tapi kayak di gitu. level yang biasa biasanya. Kalau untuk yang biasa bisa, Mas. Di level yang berbeda. Kalau yang di parah level sih, berbeda itu Mbaknya kita sih. keluar, kita hangout, berasa udah gitu ya, paling sebulan dah cek bisa kita gimana. Tapi ini Pernah dicoba nggak? udah pernah Habisin dicoba. waktu bareng sama teman-teman gitu? Iya, menyibukkan percuma diri. jadi kayak diem aja gitu. Jadi kan jadi kayaknya saya merusak suasana teman yang tadinya mau happy, mau apa, jadi diem aja gitu kan gak enak. Sudah sering kali dicoba. Sampai akhirnya saya semua apa yang saya kerjain itu, maksudnya usaha apapun itu saya jadi terbengkalai. Jadi banyak berantakan kerugian hidupnya sebenarnya. justru malah. Iya, Ya, banyak kerugian. Jadi dipikirin. akhirnya saya mikir gini, kamu siapa sampai bikin hidup saya sampai seperti ini? Gitu. Iya. Saya merasakan kebodohan yang teramat sangat iya. beberapa waktu ini. Kok saya harus berhenti di sini sedangkan kalian terus maju? Ya, kalian terus maju dengan kehidupan kalian, saya terpuruk sendiri. Oh, nggak mau. Siapa kalian bisa bikin saya begini? Itu yang bikin akhirnya saya menghubungi teman saya itu untuk minta tolong ketemu Roy. Dia menawarkan sudah jauh-jauh hari, tapi sayanya masih Tapi keras. perlu diingat ya Mbak Adele, saya hanyalah orang biasa. Betul. Sebagai jembatan saja dengan sepengetahuan saya aja, versi Roy Kiyoshi. Dan jangan anggap saya sebagai apapun, bukan dewa. Saya mah anak-anak, saya orang biasa yang punya pengetahuan lebih aja, hanya men-share. Tapi saya cukup senang nih. Perasaan yang saya rasakan ini adalah perasaan Mbak Adele gitu. Saya kan ekspresifnya Bisa merasakan Iya, langsung iya. ya. Dan rasanya seperti terbebas Iya. dari satu ikatan gitu. Aku ngerasain bebas dari suatu kerangkeng. Makhluk-makhluk tadi kemana Roy? Langsung Lepas semua hilang gitu. Dan kamu udah janji satu hal sama saya. Kamu nggak boleh nabrakin diri, terjun ke laut, terus minum obat serangga ataupun obat tidur atau apapun overdosis ya. Nggak mau. Saya nih ya, Roy Kiyoshi, saya sendiri. Aku bersyukur deh bisa ketemu Mbak Adele. Paling enggak saya bisa buka pengetahuan orang lain dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nggak dari Mbaknya Adele sendiri gitu. Tapi dari sudut pandang Roy Kiyoshi, mungkin dari Ismi dan Mbak Yoktara juga. Seperti itu ya. Saya orangnya rame, saya orangnya bawel, tapi untuk menceritakan nggak bisa, Mas. Tapi buat saya kalau ke Roy, saya cuma begini, dia sudah mengerti. Buat saya itu. Jadi saya nggak bisa, karena kalau saya bercerita, itu antara bercerita sama air mata balapan, Mas. Kalau ini kan enak bisa nih. dimengerti Jadi saya sih. mempersilahkan untuk, ayo Roy, lihat diri saya, silakan gitu. Dan bantu saya. Di situ saya mintanya, gimana caranya tidak usah banyak berbicara tapi orang itu sudah tahu. Mungkin saya terlalu berlebihan ya. Maksudnya seakan-akan menganggap orang itu siapalah gitu. Tapi buat saya kalau orang yang mempunyai sesuatu yang berbeda dari yang lain itu kan berarti dia masih pasti bisa gitu. Jadi saya mempersilahkan, silakan Roy. Yang ini yang saya utarakan di sini. Tapi yang tidak bisa saya utarakan Roy juga tahu. Iya, Dan saya itu saya betul. meminta tolong secara tidak langsung. Mulut berbicara, hati pun berbicara, tolong saya Roy. Iya. Jadi buat saya itu yang paling yang saya mau, Mas. Kalau misalnya saya bercerita sama Mas, atau misalnya sama itu nangis terus akhirnya ceritanya terputus. Iya. Nah, tapi kalau begini,
Roy silakan. Bisa Saya lengkap membuka ya. diri. Oke, Mbak Silakan Adel. Roy baca semua. Saya mau tanya nih Mbak Adel. Setelah semuanya udah selesai, semuanya udah buang nih rasa dendam, rasa keselnya, kan bukan tidak mungkin ya satu saat nanti ada orang yang ternyata nggak tepat lagi. Siapa tahu, mudah-mudahan sih jangan sampai. Iya, itu doa saya juga. Mudah-mudahan jangan sampai. Permintaan saya juga. Tapi kita kan nggak pernah tahu. Kalau ada Betul. orang yang menyakiti hatinya Mbak Adel lagi, apakah mungkin Mbak Adel balik lagi nih ngirim-ngirim benda-benda ini, makhluk-makhluk ini? Ini disaksikan sama semua orang. Iya, Di depan Roy alhamdulillah mendalik. juga. Insya Allah saya tidak akan pernah mau lagi begitu. Benar. Benar. Saya sudah sebelum saya kesini saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri. Udah berjanji dengan Iya, diri saya berjanji dengan diri saya sendiri bahwasannya itu adalah kebodohan. Kebodohan saya sekian tahun yang seperti Ya. Mas tadi bilang terbelenggu. Di Ya satu kan? titik diikat gitu ya. Iya, kayaknya Jadi- kayak saya katak dalam tempurung gitu kan. Yang kemarin itu hanya ya katak gimana sih di dalam tempurung kan gelap. Nah, Ya. saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau, dan saya udah janji sama diri saya itu adalah hal bodoh karena ini nggak murah loh Mas. Oh, bayar berapa waktu itu? Mahal, ada maharnya Mas. Berapa waktu itu? Waktu itu Berapa sampai berapa deh? Nggak usah. ya ratus sampai juta. Ratusan ribu sampai jutaan iya. rupiah. Terakhir pesan dari Roy Kiyoshi hari ini adalah Mbak Adel, saya cukup bangga dengan Mbak Adel, tindakan Mbak Adel karena bisa ngelepasin gituan. Kedua, saya ngerasa seneng karena saya ikut merasakan kok ada perasaan yang lega ya. Dan ketiga, kamu udah janji sama saya pengen kamu melanjutkan hidup lagi, mencari cinta lagi. Belum ada kata terlambat, usia itu hanyalah sebuah nomor dan angka. Iya. Ya, tapi cinta, jodoh, maut semua gak ada yang tahu. Itu ya milik yang di atas aja. Tapi jangan putus asa tentang cinta, cari lagi ya. Iya. Oke, dan kemudian pasti udah insya Allah udah enggak ya kalau misalnya ketemu yang nggak tepat lagi. Iya. Udah gitu. Itu kenapa dibawa? Buang Mbak. Buang. Enggak. Baiklah. Nanti disimpan buat kenang-kenangan. Udah cukup lama itu Mas, Udah nggak cukup pernah lama. dipakai lagi tapi masih ada di Iya. lemari waktu itu. Baik. Tapi denger tadi apa yang sampaikan Roy. Iya. Baik. Ya. Itu. Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih ya Roy. Iya. Sukses ya, Mbak Sudah Adel. membantu, jadi jujur perasaannya lega. Baik. Mudah-mudahan nanti esok lebih lega lagi dan saya lebih bisa percaya diri karena saya cukup tidak percaya diri dan saya tidak bisa mempercaya laki-laki. Buat saya sepertinya di satu titik itu sama nanti gitu. Percaya Mbak Adel, yang Mbak Adel udah perjuangkan, pertahankan, ini akan indah semua pada waktunya. Lebih baik Amin. pada orang yang tepat di waktu yang tepat. Betul. Insya Allah. Boleh saya hug. Makasih ya, udah berbagi. Terima kasih ya Mbak Adel. Kamu kasihan, saya nggak tega. Kuat ya. Terima kasih ya Mbak Terima Adel. kasih Mbak Adel. Iya, makasih ya Mas. Anda boleh meninggalkan studio Rizky Mata Batik. Iya. Kuat-kuat ya. Iya. Semua kedepannya lebih Iya. baik. Amin. Memaafkan memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi jika kita menyadari bahwa hidup bukan untuk dimiliki, maka segalanya akan terasa mudah. Karena kita tak berhak menuntut apa-apa. Anda telah saksikan dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah dua wanita yang karena dendam dan sakit hati akhirnya melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Ada Enak dan juga Adel. Gimana Roy? Ya, kayak saya melakukan perbandingan antara Adele dan Ena. Kalau Ena itu punya jiwa yang gak ada habis-habisnya, dendam membara. Namun berbeda dengan Adele yang datang penuh penyesalan dan kemudian pasrah dan akhirnya dia terbang dengan kebebasan. Gak inget-inget lagi masa lalu. Saya percaya Adele itu mendapatkan cinta sejati, sementara Ena saya masih khawatir sekali. Iya sih, tapi dua-duanya yaitu ya karena sudah punya harapan begitu tinggi untuk mendapatkan cinta sejati, tapi begitu dikecewain, dendam, Ya. akhirnya malah putus asa. Betul. Kamu nggak pernah kecewa karena laki-laki kan? Pernah sih. Pernah Cuman ya? ya itu dia seperti yang tadi aku bilang sih.
Berarti butuh waktu dong Ah, untuk butuh dihabiskan waktu. bareng sama teman-teman sampai akhirnya benar-benar siap untuk menerima orang yang baru gitu. Iya, itu butuh waktu Masa banget sih. sakit. Apalagi yang namanya wanita kan. Wanita tuh butuh waktu untuk memperbaiki diri sendiri, untuk menerima yang baru lagi gitu. Apalagi kalau udah disakitin. Emang waktu itu yang disakiti itu dia selingkuh? Apa Kalau yang aku, tidurin iya, perempuan lain? Enggak sih, kalau aku lebih ke dianya selingkuh. Oh, langsung nggak kamu labrak gitu dan Enggak ketemu sih. buktinya? Heeh. Iyalah. Cuman udah aja lah gitu. Mungkin dia ya seperti kata kakak yang bilang katanya maksudnya ya itu berarti bukan yang terbaik buat kita. Iyalah, gitu. pasti. Iya. Jadi Tuhan udah tunjukin Iya, kan. malah bersyukur ya jatahnya. Iya betul. Untung nggak ke jenjang perkawinan. Ismi terima kasih Ya, terima sudah kasih. hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan Amin. semua cinta yang lagi kamu perjuangin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Kak. Roy Kiyoshi terima kasih atas Thank you. pencerahan dan penjelasannya.